Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Biamasan rahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah di masjid ini. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian keislaman. Jamaah yang dirahmati Allah, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang kehidupan yang mewarnai anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih generasi Z, generasi Alpha. Jadi generasi Alpha itu generasi yang lahir sekitar tahun 2010-an sampai sekarang ini. Berarti kira-kira usia maksimalnya 14 tahun. Dan mereka hidup di mana dunia cyber itu sudah menyatu dengan dunia nyata. Jadi dunia cyber menyatu dengan dunia nyata, dan ini menimbulkan disrupsi, perubahan cepat dalam kehidupan kita. Tidak hanya dunia bisnis, tidak hanya dunia teknologi, tidak hanya dunia profesional pekerjaan, tetapi juga dunia parenting, pendidikan. Jadi mendidik anak di masa baby boomers misalkan, atau generasi X, usia-usia 50 tahunan di zaman dulu waktu mereka masih kecil itu beda dengan mendidik anak di zaman sekarang ini, yaitu anak-anak generasi Alpha. Walaupun dari sisi kesamaannya adalah bahwa mendidik anak itu artinya memastikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Allah, yaitu pribadi yang bertakwa. Jadi seringkali saya sampaikan dalam forum ini, Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, singkat cerita itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu berarti anak kita adalah anak yang cara hidupnya, cara hidup Islam, berpikirnya dibangun dari Islam, tingkah lakunya sesuai dengan Islam. Nah, itu anak kita yang ingin kita wujudkan, sehingga ketika mereka tumbuh nanti menjadi seorang pemuda, maka dia menjadi pemuda sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ya jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobwah. Rabbmu, Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Apa itu sobwah? Sobwah itu kecenderungan untuk menyimpang dari agama, dari kebenaran. Jadi kita mendidik anak itu dari kecil, kita bangun ketakwaannya sampai menjadi pemuda, itu menjadi pemuda yang firm, mereka berada dalam ketakwaan. Mereka tidak memiliki sobwah, tidak punya kecenderungan tergelincir. Nah, cuma seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa anak-anak kita itu lingkungannya pada hari ini penuh dengan ranjau, yang sebagian besar anak muda pada hari ini mereka tergelincir dari jalan kebenaran.
Mungkin yang ikut kajian di awal-awal terkait parenting ini, saya menyampaikan bahwa generasi anak-anak kita pada hari ini generasi yang bisa dikatakan tidak bisa diselamatkan sebagai sebuah generasi. Kalau kita lihat kecenderungannya itu seperti hari ini, tidak bisa diselamatkan kecuali anak-anak yang dipegang kuat oleh bapak ibunya agar anak-anak itu berada dalam ketakwaan. Cuma banyak orang tua itu tidak punya kemampuan memegang. Kenapa? Tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu Islam, tidak punya ilmu parenting, ilmu sunatullah untuk bisa megang anak-anak agar tidak terbawa arus ketergelinciran. Itu tidak punya, karena memang gak ada sekolahnya. Nah, kita bisa saksikan anak-anak pada hari ini yang mereka punya banyak masalah. Di antaranya misalkan banyak anak-anak kita pada hari ini yang punya mentalitas yang rapuh, anak-anak yang labil. Dan kecenderungan itu tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di dunia. Jadi klinik-klinik kesehatan mental itu sekarang banyak yang didatangi oleh anak-anak muda. Mereka datang dengan kesadaran bahwa mereka merasa punya masalah mental. Itu banyak sekarang di klinik-klinik kesehatan mental. Dan yang ODGJ itu sering kali saya menyampaikan di sini, yang punya masalah mental itu remaja di Indonesia saja itu angkanya mencapai 30%. Ini bukan angka yang kecil. Jadi kalau kita punya anak peluangnya punya masalah mental itu berarti 30%, kira-kira begitu peluangnya. Ini masalah rapuhnya jiwa, rapuhnya mental. Belum lagi masalah kekerasan, masalah kelitih, masalah pembunuhan, masalah perkosaan, banyak. Terakhir yang perkosaan yang dilakukan oleh 4 anak anak remaja usia 16 tahun, usia 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun, memperkosa anak 13 tahun. Dan tidak hanya memperkosa tapi membunuh. Ini kekerasan itu hal yang biasa pada hari ini. Belum lagi menyangkut masalah LGBT. Wah, itu udah luar biasa. Itu menular itu LGBT. Karena LGBT itu sudah merupakan gerakan. Jadi sebuah gerakan yang mereka memperbanyak kader. Jadi anak-anak yang tadinya mungkin normal, kalau didekati oleh kelompok LGBT ini yang mereka punya jejaring internasional dengan kucuran dana yang besar, itu mudah sekali mereka merekrut anak-anak, terutama anak-anak yang mereka labil, anak-anak yang kurang perhatian, itu mudah sekali. Belum lagi menyangkut masalah pornografi, pinjol, dan banyak lagi masalah-masalah lain yang mewarnai kehidupan anak kita. Jadi kalau kita ibarat kehidupan ini sebagai sebuah mesin, maka mesin kehidupan kita ini bermasalah sekarang. Coba kalau kita punya mesin mobil, masuk bensin, masuk pelumas dalam keadaan normal, keluarnya karbon monoksida. Karbon monoksidanya semakin banyak. Itu artinya apa? Berarti pembakarannya tidak sempurna, ada masalah di mesinnya. Nah, begitupun ketika anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah masuk dalam mesin kehidupan hari ini, lalu kemudian kalau lahirnya adalah anak-anak yang bermasalah secara mental, secara kepribadian, secara intelektual, itu berarti mesin kehidupannya memang bermasalah. Jadi kalau sudah mesinnya bermasalah, maka orang tua jangan sampai orang tua membiarkan anaknya begitu saja sehingga anak-anak itu tergelincir. Jadi anak-anak yang tergelincir ini adalah anak-anak yang tidak dipegang oleh orang tuanya. Orang tua yang tidak peduli dan tidak membekali anak-anaknya agar anak-anak itu berada dalam kebenaran. Cukup dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apabila orang tua itu tidak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anaknya dan membiarkan begitu saja, maka orang tua tersebut
telah melakukan sebuah kejahatan yang besar. Dan kerusakan pada diri anak itu disebabkan karena orang tua. Nah, jemaah rahmati Allah, kita sekarang menyadari situasi kehidupan yang dialami oleh anak kita pada hari ini sangat tidak bersahabat. Dan yang membuat anak kita tergelincir itu tidak jauh-jauh. Mereka tidak perlu pergi ke tempat maksiat, pergi ke tempat pelacuran, pergi ke tempat perjudian, tidak perlu. Mereka cukup pegang HP. Mereka pegang HP tanpa ada kontrol, tanpa ada kesadaran, maka tergelincirlah anak kita. Apalagi anak kita sudah mulai akil balik. Karena HP ini mencari mangsa. Nah, ini minggu lalu sudah saya jelaskan nih. Jadi HP ini ada mesin cerdas yang ditanam di dalam berbagai macam aplikasinya, yang tugasnya itu adalah mencari mangsa. Setiap pemakai itu akan dimodifikasi perilakunya sehingga tidak bisa lepas dari gadget. Dan apa yang membuat manusia tidak lepas dari sesuatu, tidak lain tidak bukan adalah kesenangan. Apa yang dimaksud dengan kesenangan? Ahli neurologi paham betul. Nah, ini mereka bekerja di perusahaan aplikasi perusahaan giant ya, raksasa gitu. Mereka tahu persis yang namanya kesenangan itu adalah ketika zat dopamin terpompa di dalam otak kita. Terpompa. Dan apa yang membuat terpompa? Ketika seseorang mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu yang menyenangkan itu sederhana. Kalau main media sosial mendapatkan likes, mendapatkan jempol misalnya, itu sesuatu. Atau kalau main games online bisa mengalahkan musuh ya, bisa mengalahkan lawan, itu berikan sesuatu. Dan itu akhirnya sifatnya candu. Dan kalau sudah ini di profiling oleh mesinnya, bayangkan anak kita yang tidak punya kesadaran pegang gadget, bertubi-tubi yang dia lihat ada hal-hal yang menyenangkan, maka tidak mungkin anak kita lepas dari gadget. Dan ketika mereka akses gadget dengan tayangan-tayangan yang sudah diberikan, maka ini awal dari ketergelinciran. Anak-anak tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang ingin menjadi muslim yang kuat. Nah, padahal kita sebagai orang tua itu berharap anak-anak kita itu adalah anak-anak yang memiliki kepribadian yang kuat. Itu harapan kita. Jadi kita itu tidak ingin punya anak-anak yang biasa-biasa saja. Jadi kita itu ingin mencetak anak-anak yang kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minis dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau anak kita kecanduan gadget, hampir dipastikan mereka akan lemah. Hampir dipastikan. Karena ketika mereka megang gadget, kemudian mereka sudah dikuasai oleh mesin cerdas yang ada dalam gadget, sudah mereka akan diarahkan menjadi pecandu gadget. Dan itu susah berhentinya. Lebih parah lagi kalau kecanduannya sampai level merusak prefrontal cortex, otak bagian depan anak kita. Dan ini terjadi banyak penelitian di Korea Selatan menunjukkan banyak anak-anak Korea Selatan yang prefrontal cortexnya dirusak. Sehingga kalau udah dirusak, udah nggak normal. Itu dampaknya banyak sekali. Nah, jadi kita pengen anak kita tidak seperti itu. Kita pengen anak kita adalah pribadi-pribadi yang mereka kuat, mereka memiliki cita-cita yang tinggi, mereka punya semangat yang besar. Jadi sebagaimana perkataan Imam Ali, ulul himmah wa quwwatul azimah minal iman. Jadi tingginya cita-cita dan kuatnya semangat adalah bagian dari iman. Nah, kita kan pingin punya anak seperti itu. Tapi kalau anak sudah terpapar gadget, udah takluk dalam gadget, tidak mungkin punya cita-cita yang tinggi. Mereka malah mudah menjadi pribadi yang gampang frustasi. Jadi istilah anak muda sekarang itu ada namanya overthinking.
Overthinking itu hal yang kecil suka dipikirkan terus. Ini ciri-ciri ada masalah ya pada anak-anak kita. Padahal kita ingin punya anak yang mereka tadi kuat, punya cita-cita yang tinggi, punya semangat yang besar, ya, terutama bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas, jangan patah semangat. Nah, jemaah dirahmati Allah, ini tugas kita ini. Bagaimana menjaga anak-anak kita. Kalau anak kita itu masih kecil, belum balik, itu mungkin insya Allah ya tidak terlambat. Tapi kalau anak kita sudah balik, nah ini berat sekali, ya, ekstra berat. Maka salah satu caranya, ini salah satu cara yang utama boleh lepas itu adalah orang tua harus jadi model terbaik sebagai seorang ayah yang mereka lihat. Jadi orang tua yang menjadi teladan. Jadi kalau anak kita ingin anak kita tidak kecanduan gadget, maka orang tuanya tidak boleh kecanduan gadget. Tidak boleh menampakkan bahwa orang tuanya juga bertekuk lutut di hadapan gadget. Itu akan merusak itu. Dan ternyata ini juga nggak gampang. Jadi tidak gampang. Karena gadget itu tidak hanya merusak, membuat candu anak-anak, tapi bahkan orang dewasa. Mau tidak mau kita harus jadi model. Tidak boleh orang tua itu kecanduan gadget. Caranya gimana? Setiap kita ingin pegang gadget, kita tuh sadar kita itu mau pegang gadget. Kita tahu tujuannya, untuk apa kita pakai gadget itu kita sadari. Di rumah gadget itu ada tempatnya. Gadget itu jangan sampai ada di kantong, ada tempatnya. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, kita menyengaja jalan. Nah, kita sadar tuh, kita ambil tempatnya. Yang ketiga, jangan ditaruh di tempat tidur ketika tidur, dijauhkan gadget itu dari kita. Ketika bekerja, jangan ada gadget di sana. Nah, ini cara kita menjaga jarak dengan gadget, dan harapannya ini juga ditonton oleh anak kita. Ditonton. Nah, kira-kira mudah apa gampang melakukan ini? Kalau kita mengalami kesulitan, apatah lagi anak kita. Jadi kalau kita saja misalkan tidak bisa menguasai gadget, tapi kita dikuasai gadget, apatah lagi anak kita. Ya, jadi ini perlu sekali kita sebagai orang tua itu menjadi model. Kalau sudah bisa kita menjadi model, ya, nah ini beratnya mendidik anak itu di situ. Jadi mendidik anak itu pada dasarnya adalah mendidik diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin anak-anak punya cita-cita yang tinggi, bersemangat dalam hidupnya, kita pun juga harusnya seperti itu. Jadi itu harus terekspresikan. Anak kita tuh tahu, oh bapakku ini bertakwa, bapakku ini memiliki cara hidup Islam, bapakku ini punya semangat yang tinggi dalam meraih cita-cita, bapakku ini bukan pribadi yang mudah tergelincir. Wah, ini harus nampak pada anak-anak. Nah, kalau kita tidak menampakkan itu, maka tidak mungkin kita bisa mengajarkannya pada anak kita. Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Jadi kita sendiri harus miliki. Nah, setelah kita jadi model, penting juga bagi anak itu merasakan kehadiran kita sebagai orang tua. Karena banyak orang tua itu hadir bukan sebagai sosok orang tua, tapi orang tua itu hadir sebagai musuh. Orang tua hadir sebagai algojo. Orang tua hadir sebagai pribadi yang tidak menyenangkan anak. Tidak boleh. Orang tua hadir memang sebagai orang tua. Orang tua yang care, orang tua yang peduli, orang tua yang bertanggung jawab. Yang kita itu sebagai orang tua sampai tahu teknis-teknisnya. Misalnya, kalau kita masih kecil, kita pegang gadget, anak kita datang, bawa gadgetnya itu kita taruh. Karena anak kecil itu dia suka cerita, kita dengarkan ceritanya. Apalagi kalau kita menyadari anak kita kalau masih kecil itu tidak lama kok, tidak lama kecilnya itu. Ya, jadi sayang sekali kalau masa-masa mereka masih kecil kita itu abai dengan mereka. Jangan sampai tiba-tiba anak kita besar, kemudian kita menyesal. Enggak, kita harus pay attention. Jadi kita harus memperhatikan betul, harus dekat dengan anak kita. Apa kebutuhannya? Anak suka cerita, dengarkan ceritanya. Anak-anak kasih mainan terbaik bagi anak-anak itu apa coba? Kalau orang tua ingin kasih mainan terbaik bagi anak,
mainan terbaik bagi anak kita itu adalah tubuh kita. Ini anak kita yang masih kecil. Senang banget kita. Karena tubuh kita ini bisa berubah jadi macam-macam. Bisa jadi kuda, ya. Bisa jadi apa lagi? Senjata. Bisa jadi teman, bisa jadi lawan, bisa jadi apa saja. Ini mainan terbaik. Jadi kita harus menjadi mainan untuk anak-anak kita. Ini tantangannya. Tentu saja kalau kita masih menjaga rahmah, menjaga kasih sayang, itu akan mudah kita lakukan. Menyenangkan kita bermain bersama anak kita. Kalau anak kita semakin besar, maka jangan lupa kita selalu menjaga otoritas kita. Artinya kita harus berusaha menjadi rujukan yang pantas bagi orang tua dalam masalah apapun dalam kehidupan ini. Paling tidak kita itu enak untuk diajak ngomong ketika mereka punya masalah dalam kehidupan. Ini tugas kita sebagai orang tua. Nah, jemaah saudara Allah, banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita serius menjadi orang tua dengan setting anak-anak yang hidup di zaman pada hari ini. Dan mudah-mudahan dari ikhtiar kita yang sungguh-sungguh ditambah dengan berdoa kepada Allah, maka Allah akan menghadiahi kita anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang menenangkan jiwa kita, anak-anak yang memberikan ketenangan hati kita. Nah, bukankah itu yang kita inginkan? Bukan anak-anak yang pada hari ini banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang jauh dari agama, anak-anak yang jauh menyimpang, anak-anak yang memberati kita tidak hanya di dunia, sampai tua itu masih memberati orang tua, bahkan anak-anak yang memberati mereka di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita tidak memiliki anak-anak seperti itu, tetapi kita akan memiliki anak-anak yang di dunia itu menyenangkan dan di akhirat juga menjadi pemberat amal kita di yaumil akhir. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan oleh Allah, diberikan taufik untuk kita dan keluarga kita. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.